Sebagai umat Islam maupun umat Yahudi dan umat Nasrani pasti mengenal dengan namanya Nabi Adam alaihissalam. Dan pemahaman umat beragama saat ini mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama. Benarkah hal demikian? Faktanya di dalam Al-Quran tidak pernah membahas tentang Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama, melainkan sebagai khalifah yang memimpin dalam sebuah khilafah, tertuang pada Quran Surat 2 Al-Baqarah ayat 30. Maka perkara siapa yang menjadi manusia pertama tidak perlu menjadi bahasan dalam memahami sejarah Nabi Adam alaihissalam. Walaupun begitu, dalam Alkitab memang menerangkan tentang bagaimana Tuhan menjadikan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya. Setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya, agar menyempurnakan ciptaannya. Tertuang pada Alkitab, Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Dalam hal ini, peristiwa tersebut adalah bentuknya perumpamaan dalam hal kebangkitan khilafah atau pendirian khilafah. Proses di mana Tuhan menciptakan manusia menjadi berkarakter dirinya atau memiliki sifat Asmaul Husna dalam dirinya. Dalam Alkitab disebut sesuai gambar dan rupanya, di mana dalam penciptaan manusia tersebut, manusia diciptakan terakhir dari segala ciptaannya. Langit adalah gambaran kekuasaan Tuhan yang hadir di bumi yang mengikuti kekuasaan di seluruh bumi, mencakup segala isinya di bumi, termasuk manusia itu sendiri dan letaknya di atas. Sedangkan bumi adalah masyarakat yang dipimpin oleh kekuasaan Allah atau khilafah itu sendiri dan letaknya di bawah, tertuang pada surat Al-Imran ayat 190. Jadi sudah jelas bahwa Nabi Adam alaihissalam bukanlah manusia pertama, melainkan hanya khalifah dalam sebuah khilafah. Dalam sejarah Nabi Adam alaihissalam, di Alkitab diceritakan bahwa Nabi Adam tinggal di surga atau Taman Eden. Itu adalah gambaran kehidupan di bumi, seperti halnya di surga. Kerajaan seperti di surga hadir di tengah-tengah manusia atau di bumi. Artinya, Nabi Adam dan Hawa sedang berada dalam kondisi menang. Khilafah sudah berhasil berdiri dalam kepemimpinan Nabi Adam. Lalu disebabkan karena iblis atau setan yang merupakan gambaran dari apa dan siapa saja yang menjauhkan manusia dari kebenaran. Maka Nabi Adam alaihissalam akibat tipu daya iblis menjadi tergelincir. Dalam artian, sudah mengadopsi hukum selain hukum Tuhan dalam khilafah yang dipimpinnya. Kemudian Tuhan lalu mengampuninya karena dia tulus bertobat kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 37. Dan memberikan Nabi Adam alaihissalam kekuasaannya kembali dengan menerima pemberian kurban atau sebuah bentuk pengabdian dari anak Nabi Adam, yaitu Hebel atau Hebil. Quran Surat Al-Maidah ayat 27. Namun, anak Nabi Adam alaihissalam tersebut dibunuh oleh saudaranya, yaitu Kain atau Kebil, disebabkan karena dirinya hendak berkuasa atasnya dalam hal kekuasaan yang diberikan Nabi Adam alaihissalam dan menginginkan berkuasa atas saudaranya perihal kekuasaan itu sendiri. Alkitab Kejadian 4 ayat 3 sampai dengan 8. Masalah kecemburuan akibat kekuasaan sebenarnya adalah kejadian yang berulang ketika Nabi Yakub dipilih oleh Nabi Ishak sebagai penerusnya atau hak kesulungan diberikan kepadanya. Esau, bapa dari Bani Edom, selaku saudara Nabi Yakub, merasa cemburu dengan hal tersebut. Hatinya panas dan marah menyangkut kekuasaan yang diberikan Nabi Ishak pada Nabi Yakub. Kejadian 27 ayat 42 sampai dengan 45. Akhirnya Tuhan pun memberikan Nabi Adam alaihissalam anak lain selain Hebel, bernama Set, dan digambarkan dirinya seperti gambar dan rupanya. Barulah pada saat itu orang-orang mulai memanggil nama Tuhan atau ajaran Tuhan. Alkitab Kejadian 4 ayat 25 sampai dengan 26. Dan dari keturunan Setlah nantinya lahirlah Nabi Nuh alaihissalam. Alkitab Kejadian 5 ayat 29. Seperti itulah sejarah yang bisa digambarkan secara singkat dalam kacamata khilafah atau kekuasaan Allah yang diberikan Tuhan kepada Nabi Adam alaihissalam. Artinya dalam hal ini membuktikan bahwa sejarah Nabi Adam alaihissalam diceritakan dalam kitab suci adalah sebagai khalifah, bukan sebagai manusia pertama.